Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Yahweh Elohim Adonai, Allahku di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus ketiganya Esa. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Mari ambil alih Roh Kudus. Amin. Engkau yang berbicara kepada umat-Mu sempat. Amin. Taruhlah firman-Mu, perkataan-Mu di Amin. hatiku, di pikiranku, Amin. di mulut lidah bibirku ini, Amin. supaya yang kusampaikan adalah isi hati-Mu, Amin. bukan isi hatiku, bukan pikiranku. Amin. Dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih. Aku percaya, aku melayani Allah yang Amin. hidup. Aku percaya, aku bejana-Mu yang hidup. Amin. Dalam nama Yesus, yang keluar dari mulutku bukan perkataanku, Amin. tapi perkataan dari Yesus Kristus. Amin. Engkau Allah yang setia. Amin. Engkau berjanji, Engkau yang melawat umat-Mu sendiri, Engkau yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku terkasih yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Berikan pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang luar biasa dari Bapak Alfa. Haleluya. Percaya Tuhan akan pakai Pak Alfa sekeluarga. Saudara, saya diberi tema pagi hari ini yaitu kehidupan dalam kelompok sel. Haleluya. Kehidupan dalam kelompok sel, saudara-saudara, kita ambil dari firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ayat sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Waktu saya ditelepon oleh Ibu Pendeta Mewin bahwa Bob, maaf bahasa adik kakak ya, Bob, tolong nggak ya gantiin aku khotbah, karena aku lagi kesiapannya belum mantap. Ya oke. Seorang prajurit Kristus itu siap sedia kapanpun diperintahkan Tuhan. Ya, jadi saya oke, siap. Nah, temanya mana? Tolong dikirim. Ketika dikirim, wah, pikiran manusia, wah ini susah nih, saya bilang sama istri saya. Ikut pengen kasih nih kehidupan dalam kelompok sel. Susahnya apa? Jemaat pasti semua tahu. Ngomong apa ya? Gitu ya. Saya nggak pernah dari tahun 2002 sampai sekarang khotbah ribuan kali nggak pernah dikasih tema khotbah seperti ini. Cara hidup kehidupan dalam kelompok sel. Terus aku penyembahan malam. Istri anak semua tidur. Aku penyembahan. Aku buka firman Tuhan dulu. Roh Kudus, ajar aku Roh Kudus. Saya itu minum kopi itu sampai 4-5 kali, saudara. Nggak peduli mau tengah malam, istri saya kalau minum kopi malam nggak bisa tidur. Saya lu nggak bisa. Aku biar minum kopi yang keras apapun saya tetap tidur. Betul. Nggak ngefek. Jadi aku baca firman Tuhan itu aku punya pengertian ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus, kopi yang panas ya, kalau udah dingin udah kurang enak. Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus. Ayo Roh Kudus. Saya buka ayatnya, saya baca semua tuh yang saya sampai minta Pak Dede tolong kirim aku temanya apa dan dari buku kom itu apa, semuanya aku baca semua. Puji Tuhan, saya mungkin akan pakai satu ayat ini aja, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-7. Terus Tuhan kasih pengertian kepadaku, saudara. Aku catat di kertas lembar, coret-coretan aja, supaya apa yang Tuhan mau bicarakan ini saya tahu gitu. Seret. Terus aku penyembah, aku tutup Alkitab, aku menyembah. Aku menyembah nangis, saudara-saudara. Nangisnya itu apa? Itu Allah yang hidup, saudara. Dia Roh Allah yang hidup. Dia yang berbicara, saudara. Kalau Roh Kudus berbicara, memberi pengertian kepada kita, hambanya, kita ada semangat. Ada api yang menyala. Itu tandanya, pengalaman pribadiku ya. Dan aku nangis dalam penyembahan. Aku bilang, Roh Kudus, terima kasih. Nangisnya itu apa? Dia Allah yang hidup. Roh Kudus yang mengajar, membimbing, mendidik, dan menguatkan. Jadi aku nangisnya karena itu aja, saudara. Nah, lalu
sudah siap, sudah mantap. Jadi saudara-saudara, mari kita baca ayatnya, tolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau dari pelajaran KOM, fokus ke ayat yang 46. Yang kita baca dari yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saya baca yang keras, saudara baca juga dalam hati ya. Orang Lalu cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ayat 42 ayat 41 sampai 47. 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lanjut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehat, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Gereja yang bertumbuh, gereja yang alkitabiah, yang mengikuti tuntunan firman Tuhan. Ya. Jadi tujuan Tuhan dari awal penciptaan manusia Adam dan Hawa, Tuhan itu ingin supaya kita semua itu mencerminkan gambar Allah, sifat dan karakter Yesus Kristus setelah Dia lahir. Semuanya itu digagalkan oleh iblis. Iblis membujuk dengan berbagai macam cara, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Banyak, udah tidak terhitung orang-orang percaya, anak keturunan Adam dan Hawa setelah ditenggelamkan oleh air bah sampai zaman Nuh. Keturunannya banyak yang melakukan dosa, banyak yang melakukan kejahatan. Di penjara-penjara itu banyak pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa. Saya suka lihat di medsos itu, di Brasil, di Argentina itu, wah, itu orang Kristen semua, orang Katolik, penjara semua, tato dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya, sinar matanya saya lihat, wah, udah bengis semua ini mah. Bunuh orang udah kayak nginjek kecoa ini. Saya lihat matanya, mata-mata sadis semua, dirusak oleh iblis. Di zaman sekarang, handphone itu saudara-saudara, ada drama-drama mantap ya cerita ya. Aku kan udah berasa sama Tuhan, gak mau nonton film-film, gak mau nyanyi lagu-lagu dunia. Saya udah sering bilang ke istri anak-anak, mungkin dalam khotbah-khotbah juga sering, dalam lagu-lagu dunia itu ada rohnya. Coba saudara nyetel lagu-lagu dunia, love song, saudara sama istri romantis, saudara punya pacar romantis, jiwa kita terpengaruh. Ada lagu-lagu musik disco, ya, kita ingin joget-joget. Itu nggak dosa saudara ya, nggak dosa. Tapi ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk tidak melakukan itu. Ya, itu nggak dosa. Kalau dosa itu berzina, ya, berbohong, Bomuno. korupsi, membunuh, itu dosa.
Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Seperti saya nih saudara, waktu saya kerja sama Gary mungkin 2 bulan yang lalu, nggak tahu bagaimana aku tertarik drama-drama, udah silat, memikat banget ini. Tanggung aku habisin, saya iya kan sampai 48 episode, sampai jam 1 malam. Tapi gini, aku menyembah dulu nonton ini nanti. Jadi menyembahnya juga nggak fokus. Sejak aku jalan sama Gary kemarin, bukan karena Gary loh. Wah, kacau. Waktunya itu loh, waktunya. Mungkin 2 bulan yang lalu. Apalagi silat. Berbahaya. Tapi Roh Kudus berbicara di saya. Jangan nonton, Roh Kudus bilang jangan nonton drama-drama itu. Wah, kacau. Aku berdoa, ya Roh Kudus. Dalam penyembahan, ya Roh Kudus. Bahkan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, seluruh hidupku ini, tubuhku, sehelai rambutku pun aku tidak berhak, Tuhan. Aku tidak punya hak lagi. Semuanya milikmu. Tubuhku mau sehat kah? Mau sakit kah? Semua milikmu. Aku tetap setia melayanimu. Ini aku Tuhan, utus aku. Kemana Engkau perintahkan aku akan pergi. Saya bilang sama siapa tuh kemarin. Banyak tempat, berbagai tempat undang saya KKR, gereja-gereja gabungan. Di Pulau Rote, di Atambua, Kalimantan, di Batam. Saya bilang, aku nggak bisa memenuhi. Aku cuma bilang, tunggu ya, berdoa. Padahal ongkosnya nggak ada, saudara. Situasi perdagangan saya sekarang lagi drop, terjun payung. Saya buka mobil di Pandi, aku nggak punya uang, di rekening nggak ada. Barangku ini lu lihat nih, ada 5 kotak nih. Dia akan jadi 5 roti dan 2 ikan. Saya buka ke mobil, jebret, nggak ada jen buat berangkat kerja, ongkos aja nggak ada. Apalagi mau beli barang 1.000 lebih. Tapi herannya saudara, saya nggak pernah rasa punya khawatir, rasa takut, stres, kepikiran, enggak. Karena saya sudah berkata sama Tuhan, seluruh hidupku, pekerjaanku, keluargaku, pelayananku, semua milikmu Tuhan. Amin. Saya nggak pernah takut, saudara. Apalagi mau mati penyakit, saya bilang, jangankan mati 10 tahun lagi, besok aku mati Tuhan, I'm not afraid. Saya nggak takut, saudara. Aku bersyukur, aku beruntung. Sebab aku dibebaskan dari semua penderitaan, kata firman Tuhan. Amin. Jadi saya imani betul-betul. Saya lakukan firman Tuhan. Saya gula darahnya terakhir dari 528. Waktu kematian mamanya Pastor Andi diperiksa sama cici saya di Surabaya 478. Sampai sekarang saya tidak minum obat, tidak ke rumah sakit. Pernah di Jayapura sakit malaria, Luciana 10 hari. Pastor mau bawa saya ke rumah sakit, saya bilang, gak usah pastor, besok aku kan khotbah. Suaranya udah hilang, Pak Pendeta gak ada suaranya. Saya alami seperti Pak Pendeta Bobi. Percaya besok aku khotbah. Besok saya khotbah 2 kali, saudara. Suara saya melengking-melengking. Amin. Saya menghidupi firman Tuhan yang saya khotbahkan. Khotbah jangan hanya cuma dipelajari. Semua orang bisa berkhotbah, saudara. Saudara lihat TikTok, lihat di YouTube, baca Alkitab, lihat buku-buku teologi. Saudara pelajari, saudara khotbah. Bisa. Persoalannya, apakah yang saudara khotbahkan itu saudara lakukan dalam hidup saudara? Hendaklah kita dipenuhi Roh Kudus, saudara. Api Roh Kudus memenuhi kita. Jemaat yang pertama itu dimulai karena Petrus dipenuhi oleh api Roh Kudus. KKR hari Pentakosta. Setelah Petrus dipenuhi api Roh Kudus, dia berdiri, dia berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat. Jadi gereja kalau mau bertumbuh harus ada komsel-komsel. Tapi pemimpinnya harus orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Bagaimana kalau ketua komsel tidak dipenuhi Roh Kudus? Mau membawa dampak semua orang bertobat mengasihi Tuhan? No! Kita harus dipenuhi Roh Kudus, dimulai dari kita. Tuhan menghendaki kita menjadi wakilnya Bapa di surga. Tuhan menghendaki hidup kita itu punya sifat dan karakter Bapa di surga, yaitu di dalam Yesus Kristus sebagai manusia. Kita semua tidak mampu, sudah dirusak oleh iblis. Tapi Roh Kudus turun dan tinggal di hati kita. Seperti tadi kesaksiannya. Saudara kalau sungguh-sungguh mempercayai firman Allah, kalau saudara berani mempercayai Yahweh, Yehova Rafa, saudara pasti disembuhkan. Saya sering berkata, kalau Yahweh itu pendusta, kalau Yahweh itu tidak menyembuhkan saudara, penyakitnya biar ditimpakan kepadamu. Mau sakit jantung, mau sakit stroke, mau sakit kanker, Tuhan timpakan kepadaku. Mengapa aku berkata seperti ini? Sebab aku melayani Yahweh, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Aku menghidupi firman Tuhan. Aku lagi sekarang belajar. Sangkalah dirimu, pikulah salibmu, ikutlah aku. Aku belajar menyangka siapa aku. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak memiliki apapun. Semuanya milikmu Tuhan. Aku gak tergiur PK yang besar, puluhan juta, ratusan juta. Aku lihat di medsos, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, mobil Velfire-nya dibukain ceret, tasnya dibawain, dia khotbah. Tuhan, kalau Engkau pakai aku seperti ini, mau naik motor kah? Mau naik mobil Avanza kah? Aku akan pergi Tuhan. Aku hambamu, aku abdimu. Aku gak tertuju kepada mobil-mobil mewah. Aku gak tertuju kepada PK-PK besar. Gak pakai aku mau Tuhan, tas-tasnya dibawain. Mari. Gak usah Tuhan. Aku hidup untuk memuliakan nama-Mu. Aku kata, tapi aku kasih like. Pendeta-pendeta besar terus aku kasih like. Aku harus memiliki hati yang tulus. Lihat saudaraku dipakai Tuhan luar biasa, tak kasih love. Harus bersih. Betul. Motivasi apapun. Ada pendeta terkenal sekarang udah banyak yang blunder. Saya kirim ke Pak Andi, Bu Mewin, saya bilang Daud itu melakukan dosa berzina, membunuh Uria. Genuinnya, aslinya, Daud tidak menyadari. Menyesatkan saudara. Ada nggak orang berzina nggak sadar? Melakukannya dengan tidak menyadari, ada nggak? Ya sadarlah melakukan perzinahan. Korupsi, sadarlah itu dosa. Membunuh orang, sadarlah itu kejahatan, itu dosa. Ketika Roh Kudus berbicara, Roh Kudus itu kan sudah ada di sini, memampukan kita untuk hidup mengikuti firman Tuhan, taat dan setia. Persoalannya kita mau taat kepada Roh Kudus atau tidak, itu saudara. Karena nggak taat, Roh Kudus negur, jangan berzina, kamu harus setia kepada istrimu. Tapi selingkuh, berzina di hotel, esek-esek. Dosa itu saudara, itu kejahatan, dilakukan dengan sadar. Nggak bisa, nggak menyadari, nggak bisa. Itu pendeta terkenal. Saya kirim ke Pastor Andi, Bu Mewin, ke Pak Cliff, ke Jeffrey. Komennya apa? Aku pengen tahu. Ke Cipina aku kirim. Komennya, dia tidak mendeteksi, setuju bahwa Daud melakukan perzinahan, tidak menyadari, melakukan pembunuhan, tidak menyadari. Kalau Cipina bijaksana, belum melihat secara keseluruhan. Pak Andi, Bu Mewin, dibaca tapi no komen. Pak Cliff komennya kurang tepat. Aku belak-belakan saudara kalau buat bah. Jadi saudaraku terkasih, ingat, Tuhan menghendaki kita hidup di bumi mencerminkan sifat dan karakter Allah. Jadi ayo sekarang kita unity, bersatu. Komsel-komsel ini adakan mereka tiap hari berkumpul bersama di rumah,
masing-masing secara bergilir memecah-mecahkan roti, makan bersama. Ada yang memiliki harta lebih, sediakan makanan. Mereka membagi-bagikan, menjual harta miliknya kan. Di sini artinya saudara-saudara maksudnya memiliki kasih. Yang diberkati lebih-lebih itu mengasihi saudara yang kekurangan, yang lemah. Bukan hartanya semua dijual, dibagi, bukan saudara. Membagi. Maaf saya teruskan. Waktu barangku tinggal 5 kotak. Secara manusia saya stres, saudara. Iya kan? Saya sebulan. Aku hitung-hitung, saya ngomong sama siapa kemarin. Minimal itu 16 juta, saudara. Mobil itu kredit, saudara. 6.133.000 per bulan. Gara-gara buat beli rumah di Jonggol. Saya memang salah dulu waktu hasilnya besar, hidupnya nggak benar, memang salah. Tapi dulu ya. Sekarang di dalam Tuhan pernah berkatnya bagus. Satu hari itu saya kerja itu ya 16 juta dapat sehari. 18 juta itu 8 juta itu cuan saya. Hari itu waktu sebelum Covid. Tapi sekarang ya ampun. Satu hari kerja dari pagi sampai sore cuma 1.220.000. Tapi heran, aku nggak sedih, aku nggak kepikiran, aku nggak stres. Cara Tuhan, cara Tuhan. Saudaraku terkasih, tempat ini ada yang atau Pak Bobi minta nomor rekening. Ini nomor siapa nih saya? Saya kan nggak catat. Oh, ini ibu ini. Oh ini, oh iya. Aku kasih rekening. Diberkati. Saya jangan buat belanja nih di Thailand. Beli barang aja. Walaupun nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Tambah-tambahin. Saudara, barang 5 dus. Ongkos nggak ada. Aku bilang sama istriku, lo nggak usah khawatir. Dengan 5 dus ini aku bisa melipat gandakan. Bersama Tuhan. Nggak usah khawatir. Ongkos nggak ada ya, saya? Nggak usah khawatir. Nanti gue jalan dari Tangerang ke Banten pasti ada duit laku buat ongkos nyebrang kapal kita ke Sumatera. Harusnya mau Kalimantan. Menurut jadwalnya ya Kalimantan sudah lama. Karena ongkos nggak ada kan, saya yaudah Sumatera dulu. Aku orangnya nggak malu-malu nih. Ya. Walaupun kemarin diajak ke kantornya Yohan. Dia ruko 2 dari sini sampai ujung itu sana ya. 2 punyanya Yohan sama Hendrik. Dia lihat ada kamera 40 biji. Ini Pak Bu, ini Pak 1.250.000. 1.250.000. Yang ini Pak 700 juta. Yang ini 600 juta. Terus ini kabel-kabel dari 125 juta. Dia punya kabel-kabel. Yang ini 250 juta. Terus ini kalau orang di panggung itu ada yang panjang tuh light-nya itu cara-cara itu sekian M. Terus dia punya speaker 1 set 8 M. Walaupun nyicil 3 tahun, 1 bulannya 240 juta. Listriknya dia 45 juta sebulan. Jadi saya rekamin saudara ya. Saya rekam maksudnya gini loh. Anakku diberkati begini paling baik. Tapi saudara, aku gak pernah minta. Aku gak pernah berharap kepada manusia. Aku hanya berdoa. Aku lakukan. Kalau firman Tuhan bilang, celah kalau orang yang berharap kepada manusia. Aku lakukan saudara. Aku tidak pernah minta kepada anak. Aku hanya berlutut. Tahu-tahu ada orang bayar kita. Karena ibu saya sekarang 1.000 lebih saudara. Amin. Amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Itu semua karena Tuhan. Aku tuh kalau kerja minimal kan ibu 1.000. Sekarang udah 1.000 lebih. Pak Adi saksinya. Cuma ada 5 kotak, cuma 165 piece. Sekarang ada 1.000 lebih. Nanti dulu saudara sampai 20.000 barang saya saudara. Datang di ekspedisi di Makassar itu ada videonya, ada dia buat saya 20.000. 10.000 itu minimal. Sekarang tenang. Tadi pelan-pelan ya. Bersama Tuhan saudara, tenang aja. Percaya. Percaya Allah kita Allah yang hidup. Amin. Aku berdoa nggak ada yang ditutup-tutupi. Aku lakukan inilah aku.
biar karya Tuhan itu nyata. Orang yang dipakai Tuhan untuk menopang adik-adik Allah, percaya saudara, hidupnya akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan bilang, muliakan aku dengan hartamu, pasti diberkati. Pasti. Menabur itu di tanah yang subur. Jangan pemabuk kasih duit. Orang buka bar-bar, kafe-kafe, support dana karena teman pinjam. Jangan, saudara nggak menabur, nggak akan menuai. Menaburlah di tanah yang subur. Gereja perlu beli alat musik, beliin. Oh, gereja perlu sewa, beliin. Gereja penuh renovasi, beliin. Saudara pasti dikokohkan sama Tuhan. Saudara hidup diberkati lebih-lebih. Tuhan punya rencana dan maksud yang indah. Untuk apa saudara? Berbagi. Jemaat yang mula-mula, mereka saling mengasihi. Mereka saling mengasihi, menjual semua harta miliknya dan dibagi-bagikan untuk bersama. Mereka makan dan minum di rumahnya masing-masing secara bergilir. Artinya bersatu, unity, saling mengasihi, saling menopang. Kita harus punya keluarga, saudara. Keluarga rohani. Kita harus punya komunitas rohani, tapi komunitas yang sehat. Saudara buka komsel. Saudara semua Tuhan punya kehendak dan tujuan. Saudara menjadi pemimpin. Aku akan membawa engkau naik menjadi kepala, bukan ekor. Harus maju, saudara. Aku lihat temanku ini, tetanggaku ini nggak pernah ke gereja nih. Datengin, menjadi sahabat dulu. Adakah seseorang diajak sama sahabatnya, orang itu tidak mau? Pasti mau kalau sahabatnya ajak. Saudara punya uang, kita minum kopi yuk. Yang anak muda nih, Kristen misalnya, tetangganya nggak pernah ke gereja nih. Minum kopi yuk, kenalan dong. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo, gue simpatik sama lo. Ngobrol, ya kan? Ngobrol. Nanti besoknya lagi, 2 hari lagi kah, 3 hari lagi kah, kita ada duit jajan. John, dia bilang, kenapa? Kristian, gue mau ada temennya, kita ngopi yuk. Langsung rangkul yuk. Kita makan roti kah, mau ngopi kah yuk. Mau lagi, ya kan? Siapa sih orang mau diajak nongkrong di kafe minum kopi sama kopi, nggak mau, sama roti? Makan apalagi, ya kan? Pasti mau. Habis itu setelah dekat, bro, ngomong-ngomong lu nggak pernah gereja, gue lihat 2 hari minggu. Ayolah, gereja sama gue, pasti mau sih. Ajak komsel di rumah gue setiap hari Rebo ya. Hari Kamis jam 7 ya, bisa nggak lo? Pasti bisa. Pertama mungkin tolak, kedua tapi nanti pasti bisa. Nah, masing-masing seperti itu, saudara. Gereja ini nggak ketampung. Pemulihan besar-besaran akan terjadi. Banyak dari nanti di sini ada komsel, di sini ada komsel, di sini ada komsel. Ketua komselnya di sini di mana? Penuhi Roh Kudus nggak dia? Bergerak aktif nggak bekerja? Ada 2 pekerja, tuannya datang pura-pura sibuk kerja. Tuannya nggak ada, duduk makan minum mabok. Pekerja yang jahat. Jangan salah loh, saudara. Setelah saudara dengar firman Tuhan, saudara tidak melakukan, diperhitungkan kesalahan. Lebih baik saudara nggak ngerti apa-apa. Ada orang ngomongin saudara langsung tempeleng. Saudara belum diperhitungkan. Tapi setelah dengar firman Tuhan ini nggak melakukan, ingat, diperhitungkan sebagai suatu kesalahan. Coba ajak tetangga-tetangga, teman mulai sekarang komsel, mau 2 orang, 3 orang. Saya aja di luar pulau, di luar kota nggak ada yang undang khotbah. Tukang-tukang bakso saya bilang, Pak, sini Pak. Udah makan Pak, udah makan. 3 orang, 5 orang makan. Tahu-tahu ngomong firman Tuhan saya. Sama Pak Joko juga, lihat tuh Pak Joko sampai panggil tukang-tukang becak datang makan. Saya kalau KKR saudara, saya bagi souvenir. Nah, saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus punya mentor. Saudara harus punya bapak rohani. Kalau aku bapak rohaniku,
Ini saudara. Aku kan punya buku banyak nih. Kira-kira hampir 1000 lah. Aku punya buku 28 jenderal-jenderal Tuhan. 28 heroes of God. Wah, hidupnya dia itu saudara, hatinya itu cuma untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya hanya memberitakan firman Tuhan. Keluarga juga diperhatikan. Keluarganya diajak. Waktu itu dengan kuda ya, dengan keledai ya. Diajak khotbah di kota ini, di kota ini, di kota ini, di kota ini. Wah. Gak pernah capek, gak pernah lelah. Saya tiru saudara. Gue juga. Wah, kalau ini mau berangkat ke Medan, mau ke Aceh, ini sekarang semua jauh. Dari Balikpapan sampai Ponti, sampai ujung-ujungnya Pak. Ujungnya yang mau ke Filipina apa kemana. Diri pernah ikut ya? Capek. Bisa 3 bulan. Dari kota ini, kecamatan ini, mampir, semua mampir. Khotbah di gereja nggak khotbah di gereja, di pelabuhan, di rumah makan, saya khotbah. Saya traktir orang, tapi saya kasih firman Tuhan. Capek, tapi saya Bapak rohaniku seperti itu. Saudara, kalau transfer spirit itu gini. Saudara lihat Mr. Bean ya, ketawa. Itu saudara kena transfer spirit. Saudara lihat film porno kena transfer spirit. Ada anggota tubuh kita yang merespon. Dari mata, kepikiran, ke hati. Sedikit lagi setan masuki saudara akan memperkosa orang dari penjara. Tinggal waktunya. Hati-hati roh transfer spirit. Saudara baca firman Tuhan kena roh transfer spirit. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya baca buku-buku rohani, saya kena transfer spirit. Jadi jangan baca buku sembarangan. Ada orang-orang yang diutus Tuhan memang gak boleh lihat apa-apa. Secara manusia daging gue ya menderita, saya nangis, tapi aku mau juga. Maut sekalipun aku membayar, besok mati, aku mau Tuhan. Aku sering kok kalau berdoa di mana-mana, Tuhan, waktu aku berlutut berikan penyakit mereka, timpakan ke atasku. Tapi kasihani mereka, ampuni mereka, sembuhkan mereka. Nggak gampang saudara ngomong seperti itu. Nggak gampang. Firman Tuhan berkata, janganlah kasihmu itu berpura-pura, munafik. Teladanilah aku, kata Yesus. Teladanilah abdi-abdiku. Rasul Paulus bilang, aku rela terpisah dari engkau Tuhan, asalkan kau selamatkan saudara-saudaraku, kau selamatkan umatmu. Nabi Musa juga berkata, Tuhan, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Kalau engkau murka kepada bangsa Israel, umatmu, pilihanmu ini, selamatkan mereka Tuhan. Nabi Musa rela dicemplungin ke neraka. Kasihmu jangan berpura-pura, kata firman Tuhan. Dan ketika saya berdoa, Tuhan itu Allah yang menyelidiki hati dan batin. Betul gak nih, Bob? Lu mau tanggung penyakit orang-orang ini? Saya berlutut, ya Tuhan. Nangis saudara, nangis. Saudara kira saya baik-baik saja? Di depan Pak Adi, di bangku gatel buruk, gak ada habisnya. Nanti kalau udah besoknya garis-garis merah-merah luka. Sekujur tubuh, karena salah makan. Kemarin makan bakmi di rumahnya Pastor Yohan, mampir ke Jen makan sate kambing, ulu, makan cendol duren. Wih, Saya mantap. bilang jangan. Istriku juga bilang begini, saya jangan, nggak usah Jen. Papa mau makan, biar Papa makan. Papa tuh punya kuasa. Lu tenang aja semuanya. Orang percaya punya kuasa menahan kekuatan musuh. Di Thailand makan babi terus. Durian Bu Memi saya habis berapa? Banyak. 21. Pertama 2, beli sendiri. 5. Beli 1. Kan ada 3 tuh Pak. Saya irit Pak cuma kasih 1000 Pak. Jadi keluar makan siang aja, buat makan siang aja. Saya udah gak kepengen lihat baju, lihat beli tas. Makan asal aku hidup. Tapi jujur, makannya aku suka. Nah, habis itu Bu Mewin kok sini makan durian. Saya makan 2 lagi, gede-gede itu nonton.
Habis itu di mana lagi lupa? Ini nggak ada yang ngabisin, mau masuk bandara ya, dilarang. Pikiran saya makan. Nggak ada yang makan kan? Nggak ada yang mau makan. Dia makan aja, saya makan ada 3 biji kah, 2 biji saya makan habis gede-gede. Dalam 1 hari mungkin 5-6 biji gede-gede. Sudah lihat, I'm okay. Saya bilang dalam nama Yesus semuanya baik. Amin. 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 Tadi lihat, kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, Dia Allah yang menyelidiki hati dan hati. Kalau saudara mau berubah hidup, mau berjalan dengan Tuhan, percaya, Dia bilang, aku Allah yang setia, aku Allah yang tidak pernah berdusta. Janjiku seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Percaya. Ketika saudara berdoa, Tuhan dengar. Saya pernah menubuatkan kapal kau budiman tidak akan pernah ada yang tenggelam lagi. Sampai nanti kau budiman di balik Tuhan, tidak ada. Lihat ya, kita lihat. Saya menubuat tidak pernah tidak terjadi. Saya bilang mamanya Pak Andi, Pak Andi, tumpangin tangan mamamu, langsung dipanggil Tuhan, terjadi. Lalu kakaknya, papanya, kok doain dia, tinggal kulit dan tulang tergeletak. Biar ini cepat panggil Tuhan, kita semua sepakat biar panggil Tuhan. Ini masih lama, sampai sekarang masih hidup. Belakangnya udah berubah Pak Andi. Kenapa? Pak Andi tanya, saya bilang, dia cukup lama menolak Tuhan. Hati-hati saudara. Apa yang saya katakan dari Roh Kudus. Secara manusia saya nggak enak, tapi itulah yang dari Roh Kudus. Saya lihat penglihatan Pak Billy Pikarima, siap badan dari Samlaki di penjara di Jambi, terjadi. Sebulan kemudian habis lihat lagi nyetir mobil, di telepon, Pak Bobi tolong doakan saya penjara di Jambi, siap bandar. Dituduh korupsi 470 miliar pembangunan dermaga di Jambi. Saya datang doain, persis ya sampai saya lihat. Jadi saudara terkasih, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hebat. Ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya katakan orang yang paling bodoh kalau tidak sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Dia Allah yang hidup. Saudara percaya, iblis itu bujuk di pikiran, lu mati lu ntar. Lu ntar lu bangkrut lu. Bohong saudara, dia bapak pendusta. Percaya kepada Allah. Tadi kan nyanyi ya, joget-joget. Saya nangis. Tuhan, aku itu joget hanya untukmu. Dulu diskotik, saya joget tuh, bang gila saya dos kitanya, saya naik di atas meja. Baru aku tanya, kalau kau bilang jahat. Saya tinggal di Pramuka itu tempatnya orang perempuan simpenan. Ada namanya Ramadan, orang Kupang, badannya kayak Mike Tyson. Dia mabuk tuh sih. Oi, semua warga situ ada di luar. Ibu Yuni duduk di luar sama orang-orang perempuan piaraan ini. Dulu kan aku masih 3 kan, gilir-gilir. Dia mabuk. Oi, semua langsung masuk. Ibu Yuni nggak masuk dia. Dia yang ternyata emang saya akui dia perempuan berani. Dia telepon saya bilang, lu masuk aja deh saya. Soalnya ada perempuan piaraan situ ada yang diperkosa, dia lagi mabok. Lu masuk aja deh, saya udah ngalah aja. Saya nggak mau kalah, panggil teman-teman saya ampun nongkrong, pentolan. Terus mereka takut sama Ibu Yuni, nggak ada yang ganggu dia. Woi, gue lagi di luar kota nih. Lu setiap sore pagi datang ya, tengokin bini gue ya. Ada teman saya Ambon kontrol dia, Tintin. Yun, baik-baik ya. Sip, aman. Sore-sore dia datang lagi. Tintin. Woi Usi, aman. Aman. Kan kita di lantai 2 tuh. Dikontrol, saya suruh, saya perintah. Saya dulu saudara, ya jangan lihat saya sekarang. Saya dulu kelotokkan, saya karter orang nggak terhitung. Baik-baik saya kalau berantem nggak pakai wah, saya nggak suka. Baik-baik deketin, udah saya gambar, saya incal, udah deket, saya lari naik motor, sini robek, sini pantatnya. Dan kita dulu, tapi di dalam Tuhan sekarang saya lagi.
mau diancam mau dibunuh, saya nggak takut. Amin. Amin. 5 menit lagi saudara. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, Yesus itu, Roh Kudus itu beribu-ribu cara untuk menarik kita supaya kita terpesona kepada Dia. Siapakah yang mempesonamu? Hei orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi berbagai cara, masing-masing secara unik Roh Kudus panggil. Roh Kudus panggil. Kau Budiman secara unik Roh Kudus panggil. Bapak Alfa secara unik Roh Kudus panggil saya secara unik. Dulu saya paling takut bangkrut loh Kau Budiman. Saya paling takut, namanya nggak punya ciri. Tapi sekarang udah nggak ada rasa takut apa. Dulu aku bertobat karena bangkrut. Udah bangkrut, penyakitan. Istri 3, berantem sana, berantem sini, berantem sini. Sekarang istri 1 ya, udah bertobat. Semuanya saya tinggalkan. Naik motor, hei bangsat, cuh. Ya maaf ya. Coba kalau dulu, ya nggak lama orang gini masuk rumah sakit. Mau badan besar, mau apa, lo mau jagoan mana pun nggak ada. Dalam kamu saya nggak ada. Tapi sekarang ludahin, maaf ya, mobil ditabrak. Yesus, saya lihat ini hancur. Ya udahlah. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya udah. Orang yang naik motor yang nabrak, malah kamu nggak apa-apa ya? Malah peduli kepada orang. Bukan saya heran. Dulu kelontokan naik ke Meratus, kamu nggak apa-apa ya? Oh, ya udah, jadi hati-hati ya. Gitu, aneh kan? Jadi saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ayo kita dapatkan barisan. Urapan itu dari kepala saudara. Kepala, turun ke wajah, ke janggut, ke jubah. Bagaimana guru begitu muridnya? Lukas berapa ini? Lukas 6 ayat 40. Coba dibuka Lukas. 5 menit lagi kan? Lukas 6 ayat 40. Ayo. Lukas 6 ayat 40. Demikian firman Tuhan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Gimana guru, begitu muridnya. Bagaimana bapak, begitu anaknya. Sampai sekarang saya masih perjuangan kepada anak-anak saya supaya tidak merokok, nggak nge-vape. Itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi saya berusaha. Saya nasihatin terus, nasihatin. Kita masih perjuangan. Saudara semua pasti masih perjuangan. Jujur-jujur aja. Waktu Yefta sakit juga, Tuhan berikan penyakit itu kepada aku, sembuhkan. Waktu belum diagnosa Vina usus buntu ya. Tuhan kehendaki lain, dia harus dioperasi ya udah. Tadi lihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan yang setia, yang punya kuasa, ya kan? Tetap percaya saudara, apapun keadaan kita, tetap percaya Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Ya, pasti tolong saudara. Jadi Bapak Gembala kita di sini rendah hati, saudara, saya akuin rendah hati, baik. Dan itu akan terjadi turun kepada pelayan-pelayan Tuhannya, kepada jemaatnya. Banyak gembala-gembala yang sombong, jangan dikira enggak. Saya kan udah keliling di seluruh Indonesia. Contoh hal sepele. Saya dalam kepepet pinjam dong notio dong, transfer langsung. Yang main satu lagi, pinjam dong gua notio apa? Transfer lagi. Kepepet nunggu kapal. 10 hari nggak datang, katanya uang habis. Tadi dari beberapa orang itu ada yang terus WA nagih, ada yang sama sekali nggak tanyain. Itu level kualitas hati. Bukan berarti saya ini ya.
Nah, lalu saudara, kita sudah dapat mentor, dapat gembala yang baik, rendah hati. Saudara ada di sini, sudah kehendak Tuhan. Hidupmu terlukis di telapak tanganku, kata Tuhan. Saudara di sini setia. Gak ada kebetulan itu, gak ada. Kenapa saudara di sini setia? Kehendak Tuhan. Jalan hidupmu terlukis di telapak tanganku. Celakalah orang yang hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri dan pikirannya sendiri. Celaka, kata Tuhan. Ada orang yang di sini kan yang kecewa terus mental-mental nggak ibadah. Jangan dibiasakan punya sifat karakter kecewa, sakit hati, benci, iri, ngomongin sana, ngomongin. Jangan dibiasakan. Kita harus mencerminkan sifat karakter Bapa Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jangan dibiasakan sifat iblis dibawa ke sini. Ngomongin sana, ngomongin sini, kebun binatang keluar, setan, jin dipanggil. Jangan dibiasakan. Saya dapat sesuatu dari untuk ibu siapa nih? Limung. Di rumahnya nanti laku diberkati Tuhan. Harganya naik. Lihat. Dari setahun 2 tahun yang lalu minta didoain supaya cepat laku. Kondisinya belum berubah, situasi lokasinya sekarang bagus. Akan naik. Tuhan itu punya rencana yang indah, Cik Limung. Percaya dia. Kalau berapa tahun lagi dijual, harganya berapa? Tapi nanti naik. Amin. Ingat, setia. Dua menit lagi ya? Memang ini Bu Yuni ini. Kalau Prabowo yang khotbah sini gimana? Udah nikah belum begitu? Lanjut lagi Pak Prabowo, Pak Presiden. Oke, it's okay, just kidding saudara. Ayo kita berdoa saudara.